Pada episode kali ini, Niranjan mendapat telepon dari menteri. Menteri mengatakan, kasus ini sudah tidak berguna. Untuk apa kau pergi ke pengadilan? Niranjan berkata, orang-orang berhak mendapatkan keadilan setelah mereka dipukuli. Menteri mengatakan, aku tidak peduli. Dia tidak dipukuli, tetapi itu kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada dirimu. Dan juga kematian juga bisa datang kapan saja. Matvi khawatir dan meminta Niranjan untuk berhenti menangani kasus ini. Matvi takut terjadi sesuatu pada Niranjan. Sementara itu, menteri menyuruh bawahannya untuk mencegah Niranjan sampai ke pengadilan. Karena menteri tidak kenal dengan arti kekalahan. Di sisi lain, Niranjan mengantarkan Gangga ke sekolah, dan ada mobil yang mengikutinya. Niranjan pun menyadari hal itu. Di sekolah, Bulbul merusak kursi Gangga. Ketika Gangga hendak duduk, Gangga pun terjatuh. Siswa lain menertawakan Gangga. Gangga berkata pada Bulbul, "Diamlah, kau yang melakukannya kan, agar aku terjatuh dari kursi. Kau datang ke sekolah untuk belajar atau melakukan kejahatan." Mereka pun saling dorong dan menjambak rambut satu sama lain. Tiba-tiba Bu Guru masuk dan melihat mereka yang sedang bertengkar. Gangga berkata, "Bulbul telah merusak kursiku." Bu Guru menyuruh Gangga untuk diam. Bu Guru berkata, "Kau adalah anak yang mengadu kepada kepala sekolah. Kau perbaiki dulu kursi itu dan jangan membantah." Bu Guru lalu menyuruh seorang siswa berdiri di depan pintu dan memberitahunya jika kepala sekolah datang, karena ia akan menyelesaikan game di ponselnya. Kemudian kepala sekolah mengumumkan bahwa akan ada pertunjukan untuk memperingati hari kemerdekaan. Seorang siswa lalu mengadu kalau Gangga merusak kursi, dan Bu Guru memuji Gangga karena telah memperbaikinya dengan bagus. Di tempat lain, Niranjan sampai ke pengadilan, dan ponselnya pun terjatuh. Tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan cepat. Niranjan pun melompat, dan kepalanya terbentur. Niranjan lalu menyuruh Raghav untuk melapor polisi, karena seseorang sedang mengincarnya. Sesampainya di rumah, semua keluarga khawatir pada Niranjan dan memintanya untuk berhenti menangani kasus yang berbahaya. Kemudian inspektur datang dengan membawa sketsa wajah pelaku yang menabraknya. Gangga berkata, "Aku pernah melihat pria itu." Niranjan bertanya, "Di mana kau melihatnya?" dan menyuruh Gangga untuk mengingatnya. Tetapi Gangga lupa di mana waktu itu dia melihatnya sambil memegang pistol. Di kamar, Matvi menangis dan meminta Niranjan untuk menyerah dan memikirkan keluarganya. Tetapi Niranjan tetap menangani kasus itu dan menyuruh Matvi untuk mendoakannya.